Halo sobat semua, kembali di channel Guide Kesarung. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Pandeglang menuju ke arah Citorek yang berada di Kabupaten Lebak. Perjalanan ini seperti biasa melalui jalur utama, yaitu Pandeglang ke arah Terminal Kadubanin, kemudian menuju ke Mandala, kemudian ke Kota Rangkas Bitung, dilanjutkan menuju ke arah Ciuyah, kemudian masuk ke Cipanas, dan lurus menuju ke arah Cibeber atau Kecamatan Cibeber. Bagaimana perjalanannya? Ya, ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Selamat menonton. Sobat semua, perjalanan menuju ke arah Citorek yang berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau mungkin yang lebih kita kenal dengan negeri di atas awan. Jadi Citorek itu sendiri ada 5 desa, dan Citorek ini adalah merupakan wewengkon atau wilayah kasepuhan adat, di mana di dalamnya terdapat 5 desa, yaitu Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek Sabrang, Citorek Barat, dan Citorek Kidul. Nah, negeri di atas awan sendiri itu berada di wilayah Citorek Kidul. Kemudian di wilayah Citorek Barat sendiri itu terdapat kasepuhan Cibedug, di mana di sana terdapat situs megalitik atau situs punden berundak yang kita kenal dengan nama situs Cibedug. Nah, perjalanan kali ini kita akan menempuh jarak sekitar 90,5 km perkiraan. Jadi antara 90 sampai 100 km lah. Dengan jarak tempuh minimal 2,5 jam atau bisa jadi 3,5 jam perjalanan dari arah Pandeglang menuju ke lokasi atau menuju ke Citorek. Nah, di perjalanan sendiri sebetulnya untuk wilayah Kecamatan Cibeber, terutama di Citorek sendiri, ini sangat menarik, di mana kita akan melihat pemandangan-pemandangan indah yang berada di sekitar wilayah atau di jalur yang kita lalui, di mana kita akan melalui beberapa kecamatan, diantaranya ada Sajira, kemudian ada Majasari, ya, ada Lebak Gedong. Nah, dan di sana memang sepanjang jalur ini juga kita bisa melihat atau bisa menemukan berbagai objek wisata yang ada atau terdapat di wilayah yang kita lalui. Di antaranya misalkan kalau di belakang Dodi Klatpur itu ada, saya lupa namanya itu ya tapi memang ramai juga, Ranggawulung, ya, Ranggawulung. Jadi ada apa namanya, makam atau objek wisata Ranggawulung. Kemudian di sekitar apa namanya Lebak Gedong itu ada lereng Cibolang yang dikenal dengan jembatan kaca. Sebelumnya di Cipanas sendiri, di Kecamatan Cipanas itu ada pemandian air panas. Nah, kemudian maju sedikit lereng Cibolang, kemudian kita bisa menemukan lagi apa namanya Arung Jeram, ya, Banten Rafting di sana, di Ciberang. Kemudian ada lagi situs Megalitikum Lebak Kosala, dan juga di dekat Lebak Kosala sendiri kita maju sekitar 1 kilometeran dari arah Lebak Kosala, kita akan menemukan air terjun yang berada di pinggir jalan bahkan, ya. Jadi
terutama untuk pengendara kendaraan agar berhati-hati di lokasi tersebut, jangan sampai, karena itu ada di sekitar tikungan, jadi jangan sampai lengah ya ketika akan coba berhenti di sana. Sobat semua, sekarang kita berada di perbatasan Kota Rangkas Bitung, di mana dari gerbang perbatasan tadi itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter. Itu kita akan menemukan gerbang tol baru, yaitu gerbang tol Serang Tanjung Lesung. Nah, gerbang tol Serang Tanjung Lesung sendiri sementara ini baru memfungsikan untuk digunakan dari arah Jakarta atau dari arah Serang menuju ke Rangkas, sementara menuju ke arah Tanjung Lesungnya belum selesai. Nah, jadi bisa jauh lebih dekat lagi kalau misalkan yang dari Pandeglang akan menuju ke Jakarta itu melalui jalur tol Serang Tanjung Lesung ini. Dari arah Kota Rangkas Bitung nanti kita akan masuk ke dalam kota, kemudian di lokasi selanjutnya kita akan berbelok menuju ke arah Polres Serang. Jadi tidak menggunakan jalur nasional, karena kalau kita menggunakan jalur nasional dari arah Mandala lurus itu lebih jauh lagi memutar ya. Jadi jaraknya lebih jauh lagi, meskipun sebetulnya sama-sama kita keluarnya dari arah sekitaran sekitaran Jasinga ya. Mohon maaf, bukan Jasinga, Ciuyah, mohon maaf, Ciuyah. Jadi perbedaannya cukup lumayan jauh juga kalau kita menggunakan jalur nasional. Oke. Kita sekarang memasuki jembatan Ciujung. Nah, di sebelah kiri kita adalah jembatan rel kereta api yang menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Dari sini kita akan lurus menuju ke arah alun-alun, tetapi sebelum memasuki alun-alun kita akan berbelok. Yang tadinya kita berada di jalur Multatuli, kemudian kita akan menuju ke arah jalur Patih Nah, patokannya adalah sekolah dasar atau SD Mardiwana. Kemudian kita akan berhenti di lampu merah. Setelah itu kemudian menuju ke arah Polres Lebak. Mohon maaf, agak sedikit gagal fokus ya. Oke, lanjut ya.
kali ini kita sudah sampai di Ciuyah, yaitu kalau mungkin kita mengenalnya dengan Dodiklatpur ya, atau Komando Pendidikan dan Latihan Tempur Rindam 3 Siliwangi, di mana untuk melalui jalur ini diharap berhati-hati karena di jalur ini banyak rintangan jalan atau penghalang jalan yang memang di wilayah ini sendiri pengendara diharuskan untuk mengurangi kecepatan dikarenakan ini adalah komplek militer ya. Bukan hanya itu, setelah selesai Dodiklatpur, kemudian di depannya nanti ada lapangan tembak Dodiklatpur, dan mungkin di waktu-waktu tertentu ketika ada latihan diharapkan berhati-hati. Kemudian lewat dari Dodiklatpur dan lapangan tembak, kita akan menemukan Batalion Cakra Kostrad ya. Nah, setelah itu baru melanjutkan perjalanan menuju Sajira dan kemudian ke Cipanas, baru nanti dari Cipanas di persimpangan kita akan terus lurus menuju ke arah Citorek. Nah, para sobat semua, sekarang kita sudah sampai di Pasar Gajeruk. Jadi Pasar Gajeruk ini adalah pasar yang lumayan besar, yang paling dekat dengan wilayah Citorek, dan ini berada di Kecamatan Cipanas kalau saya tidak salah ya. Jadi kita sebentar lagi akan menemui
persimpangan yang ke arah Bogor, dan tentu saja yang satu lagi ke arah Citorek sendiri. Nah, ini adalah pasarnya. Jadi di sini jalannya sih cukup besar, hanya saja kadang-kadang kendaraan bisa kita lihat seperti di depan ini mereka parkir di bahu jalan sehingga membuat lalu lintas sedikit tersendat ya. Jadi banyak kendaraan yang parkir seperti kita lihat, seperti kita saksikan, dan ini lumayan agak sedikit memperlambat perjalanan, tapi ya nggak masalah, mungkin karena memang sudah terbiasa seperti itu, ya sudah, kita lewati aja. Oke, saat ini kita sudah sampai di persimpangan Cipanas. Yang saya maksud yang ke sebelah kiri adalah jalur atau jalan yang menuju ke arah Bogor, ke arah Jasinga maksudnya. Yang sebelah kanan atau lurus kita akan menuju ke arah Warung Banten, dimana salah satu tujuannya adalah menuju ke Citorek ya. Sebelum ke Warung Banten untuk ke Citorek, kita akan melewati beberapa spot di sini. Selain tadi yang sebelah kiri, ke arah sebelah kiri tadi itu terdapat pemandian air panas. Kemudian kita menuju ke arah yang lurus, yaitu menuju ke arah Citorek. Nah, ini kebetulan cuacanya kurang mendukung karena cuacanya gerimis. Bahkan mungkin kalau dilihat dari genangan air ini sempat hujan agak sedikit besar tadi ya. Oke, jadi di sini juga memang ada beberapa jalur yang sebelumnya dikenal rusak atau kurang baik jalannya karena longsor atau terputus jembatan. Nah, tetapi sekarang bisa kita lihat di video ini jalur tersebut sudah bisa dilalui dengan baik. Namun untuk para pengendara diharap berhati-hati karena turunan ataupun tanjakan yang ada di jalur ini lumayan membutuhkan kehati-hatian dan juga kondisi kendaraan yang fit. Jadi diharapkan para pengendara selain cukup beristirahat sebelum berkendara ke wilayah ini, yang apalagi yang belum terbiasa atau belum pernah melalui sama sekali jalur yang kita tuju ini, jadi diharapkan juga kendaraannya dicek terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini lumayan agak sempit kan jalurnya, jadi masuk sih kendaraan, cuma kalau kendaraan besar kemudian bertemu atau berpapasan ya agak sedikit sulit juga ya, memakan badan jalan akhirnya.
adalah salah satu jalur yang dari dulu memang ngeri-ngeri sedap, karena di sebelah kirinya adalah jurang, tebing ya. Jadi kadang-kadang kalau terjadi hujan besar dikhawatirkan terjadi longsor. Tadi yang kita lihat tuh batu besar itu masih baru kayaknya, karena kemarin saya lewat ke situ belum ada batu besar yang tadi di pinggir jalan. Jadi khawatirnya ketika terjadi hujan besar itu terjadi longsoran dari arah sebelah kiri kita. Nah, ini jalannya juga bisa kita lihat yang tadi itu sudah diperbaiki, dan ini juga salah satu jembatan yang terputus ya, sebelumnya terputus ini. Nah, jadi kemudian dibangunkan jembatan baru. Nah, di sini ini biasanya kendaraannya agak-agak sedikit rewel nih, karena ini tanjakannya lumayan curam juga, lumayan terjal, bukan curam, lumayan terjal. Ini sebentar lagi kita menuju ke arah Bukit Cibolang atau Jembatan Kaca ya. Nah, jadi hanya sekitar ya paling tidak sekitar 500 meteran lah dari sini. Oke, next kita lanjut. Ini dia di sebelah kanan kita. Nah, setelah tikungan ini adalah Bukit Cibolang. Nah, kita bisa melihat panorama dari sekitar bukit ini. Tetap saya ingatkan kembali buat pengendara agar selalu berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Nah, ini sebelah kanan kita ini Bukit Cibolang ya. Kebetulan tidak sempat saya shoot. Jadi kita langsung fokus mengemudi saja. Nah, ini hati-hati karena ini curam turunannya, terus memanjang sampai ke arah Lebak Gedong ya. Ke arah Lebak Gedong, di sana terdapat Banten Rafting itu jadi salah satu tujuan atau destinasi wisata untuk kegiatan rafting di Sungai Ciberang tentunya. Ini juga di lokasi ini dulu sempat terjadi karena longsor, dan alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki jalurnya. Nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, ini juga tanah ini cukup harus benar-benar hati-hati karena khawatir si kendaraan malah licin ya, roda kendaraan malah licin. Tuh lihat, jadi panjang banget kan si turunannya ini. Harus benar-benar ekstra waspada, jangan sampai ada kesalahan yang terjadi pada saat berkendara. Nah, ini jalur yang sebelumnya sedikit menyulitkan pengendara ya. Bisa kita lihat panjang, dan di sebelah kanan kita itu tadinya longsor dia. Kemudian diperbaiki. Jadi tahun 2001 kemarin itu ya agak ngeri-ngeri sedap karena kita bisa langsung ngelihat ke bawah. Itu sekitar berapa ratus meter itu ke bawah. Setelah selesai tanjakan ini, kita baru memasuki perkampungan lagi dan nanti menemui jembatan yang kedua yang terputus. Nah, ini juga jembatan ini sempat ini juga diganti karena rusak. Jadi sekitar 3 jembatan ya kalau begitu. Sekitar 3 jembatan. Dan nah, di depan kita ini adalah Banten Rafting ya, Banten Rafting Ciberang, tepatnya di seberang minimarket. Di seberang minimarket ada lokasi parkirnya di situ, enak, bisa menginap juga di situ, disediakan tempat penginapan. Nah, ini dia di sebelah kanan ya. Nah, kemudian kalau ini jalannya sudah dari dulu memang sudah begitu, cuma sedikit kita maju dari situ. Nah, ini juga dulunya sempat longsor juga, cuma sekarang sudah diperbaiki. Namun ya, ini yang dipasangi barrel warna oranye itu kayaknya longsor lagi tuh. Jadi mungkin entahlah nanti ke depan pelebaran ke sebelah kiri atau seperti apa, kita nggak tahu juga.
Kemudian nah ini jembatan yang cukup panjang. Jadi dulu tuh kalau kendaraan bermotor lewat sebelah kiri kemudian menuju jembatan gantung. Kemudian dibangunkan jembatan darurat yang menuju ke sebelah kanan jembatan. Ya, dan kalau terjadi banjir ya hilang jembatannya ya. Begitulah. Akhirnya sampai jembatan ini kemudian dibangun jadi, dan alhamdulillah semua bisa menikmati akses untuk melalui jalur ini. Oke, kita gas. Baiklah sobat semua, kita sudah sampai di perbatasan Kasepuhan Citorek ya, ditandai dengan adanya gerbang wewengkon adat Kasepuhan Citorek, dan kita sudah sampai di wilayah Citorek. Tinggal ini kita bagaimana caranya untuk menghindari hujan. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.